Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Afrizal Rahmadiansyah, NPM 412. Saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan penerapan ekonomi dan berdasarkan teorinya, matematika bisnis. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menerangkan 5 materi sekaligus, yaitu materi pertama adalah himpunan, yang kedua adalah daya dihitung, yang ketiga adalah permintaan dan penawaran, 4 surplus konsumen, dan kelima surplus produsen. Oke, kita lanjut. Materi yang pertama adalah himpunan. Himpunan adalah kelompok suatu kumpulan objek yang memiliki definisi yang sangat jelas. Penulisan himpunan itu dibagi menjadi 3, yaitu pendaftaran one by one, yaitu himpunan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Dan deskriptif adalah himpunan dari B 4 atau bilangan asli. Yang ketiga adalah deskriptif atau notasi, di mana bilangan B himpunan X hingga dari X kurang dari 5 atau X elemen bilangan asli, atau B himpunan X komplement X kurang dari sama dengan 4, X elemen bilangan asli. Oke, lanjut. Jenis-jenis himpunan ada beberapa. Ada 2, yaitu himpunan terbatas adalah himpunan yang memiliki jumlah elemen terbatas, dan yang kedua adalah himpunan yang tidak terbatas, himpunan yang memiliki jumlah elemen yang tidak ada batasnya. Oke, lanjut. Ini adalah himpunan antar himpunan. Jadi di sini adalah himpunan sama. A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan B adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. Jadi A sama dengan B. Terus yang satunya adalah himpunan bagian, di mana A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Sementara B adalah himpunan 3, 4, 5. Jadi B himpunan bagian dari A. Oke, lanjut. Yang di sini adalah himpunan saling lepas, yaitu antara adalah A adalah himpunan 1, 2, 3, dan B adalah himpunan 4, 5, 6. Sehingga A hubungan tidak lepas dari B. Terus lanjut, yaitu adalah himpunan berpotongan, yaitu anggota himpunan A sama dengan beberapa anggota himpunan B. Contohnya A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, B sementara B 3, 4, 5, dan 6. Lanjut. Operasi himpunan. Di sini ada 3, yaitu gabungan, irisan, komplement. Sementara gabungan adalah A sama dengan 1, himpunan 1, 2, 3, dan B adalah himpunan 4, 5, dan 6. A himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rumusnya adalah A himpunan B sama dengan X komplement X elemen A atau X elemen B. Yang kedua adalah irisan. Irisan itu himpunan A 1, 2, 3, dan B himpunan dari B 2, 3, 4. Jadi A irisan B sama dengan 2 dan 3. Rumusnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah komplement. U sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara A himpunannya 2, 3, 4, 5. A komplement sama dengan 1, 6, 7, 8. Dan inilah rumusnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh
kasus, yaitu disebutkan bahwa perusahaan memiliki karyawan sebesar 600 orang dan diketahui 30% total pekerja memiliki keahlian dalam menggunakan komputer dan mesin fotokopi. Jika diketahui 35 karyawan bisa menggunakan komputer dan 40 karyawan bisa menggunakan mesin fotokopi, maka hitunglah jumlah karyawan yang memiliki kedua keahlian tersebut. Jawabannya A besar itu terdiri dari karyawan yang bisa menggunakan komputer, sementara B besar adalah karyawan yang bisa menggunakan mesin fotokopi. Di sini juga diketahui bahwa A kecil sama dengan karyawan yang hanya bisa menggunakan komputer, B kecil karyawan yang hanya bisa menggunakan fotokopi. Kita masukkan rumusnya. N adalah himpunan dari A, irisan B. 0,30 dikalikan 600 sama dengan 180. Jadi N A gabungan B sama dengan NA ditambah NB ditambah N A irisan B. Jadi yang diketahui dari irisan, jadi dibalik. NA irisan B sama dengan NA gabungan B dikurangi NA kecil dikurangi NA dikurangi NB sama dengan 180 dikurangi 35 dikurangi 40 sama dengan 105. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Oke, lanjut. Deret hitung suku ke N. Jadi Sn sama dengan A plus N-1 kali P. Ya, suku ke Sn itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda. Jadi cara mencari beda ada dua, yaitu B sama dengan Sn plus 1 dikurangi Sn. Yang kedua adalah N2 dikurangi N1 sama dengan Sn2 dikurangi Sn1. Dilanjut. Di sini aja contoh kasus. Diketahui bahwa hasil penjualan pada sektor jaya pada tahun ke-6 dan ke-8 adalah 450 juta dan 550 juta. Jika perbandingan hasil penjualan memiliki pola yang sama, deret hitung apakah hasil penjualan pada tahun pertama dan tahun kelima beberapa jumlah penjualannya. Jadi kita diketahui Sn6 sama dengan 450, S8 sama dengan 550 juta. Jawabannya kita masukkan rumusnya. S8 dikurangi N6 kali B sama dengan S8 dikurangi S6. 8 dikurangi 6B sama dengan 550 dikurangi 450. 2B sama dengan 100, B sama dengan 50. Terus kita mencari S5. S5 sama dengan A plus N-1 kali B. 200 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 50. 200 ditambah 4 dikali 50. Jadi 200 ditambah 200 sama dengan 400. Sekarang kita yang ke S6 sama dengan A plus N-1 dikalikan B. 450 sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1 dikalikan 50. 450 sama dengan A plus 5 dikalikan 50. 450 sama dengan A ditambah 250. 250 nya pindah ruas ke kiri, jadi 450 dikurangi 250 sama dengan A. 200 sama dengan A. Oke, kita ke materi yang ketiga, yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar di antara penjual dan pembeli dari suatu barang. Di sini ada fungsi dan penawaran. QD sama dengan A dikurangi BP atau PD sama dengan A dikurangi BQ. Sementara yang di sisi penawaran, jadi QS sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan A plus BQ. Ya, jadi di sini ada kurvanya. Apa tuh QD? QD adalah kuantitas permintaan, P itu sama dengan harga, A sama dengan konstanta, B sama dengan gradien.
sementara QS adalah kualitas penawaran. Jadi di sini ada keseimbangan pasarnya, di mana QD sama dengan QS. Ya, jadi equilibriumnya ada di tengah-tengah antara garis ini. Oke, kita ke contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dalam persamaan QD sama dengan 35 dikurangi P, dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 4P. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar? Gambarlah grafiknya. Jadi jawabannya QD sama dengan QS. 35 dikurangi P sama dengan min 20 ditambah 4P. 20 nya pindah ruas, P nya juga pindah ruas. Jadi 35 ditambah 20 sama dengan 4P ditambah P. 55 sama dengan 5P. P sama dengan 11. Terus kita masukkan ke salah satu persamaannya. Jadi Q sama dengan 35 dikurangi P. Q sama dengan 35 dikurangi 11. Q sama dengan 24. Jadi embleum yang terjadi pada harga 11 atau PE sama dengan 11 pada bagian barang 25 atau QE. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini ya kurvanya ya. PE sama dengan 11 dan QE sama dengan 24. Jika penawaran P sama dengan 0, jadi QD sama dengan 35 dikurangi P. Jadi QD-nya sama dengan 35 karena P-nya itu sama dengan 0. Jadi, kurva penawaran jika Q sama dengan 0, QS sama dengan min 20 ditambah 4P. QS-nya sama dengan 20, 0. Jadi sama dengan min 20 ditambah 4P. 4P-nya pindah ruas, jadi min 4P sama dengan min 20, P sama dengan 5. Ya, seperti ini grafiknya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu surplus konsumen. Adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayarkan konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Nah, di sini adalah penerapan surplus konsumen. Surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis real. Nah, jadi Pmax adalah harga maksimum dan P adalah harga real. Q adalah kuantitas real. Jadi CS sama dengan luas segitiga, CS sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini ada contoh grafiknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus di mana fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 100 dikurangi 2Q. A. Hitunglah besaran surplus konsumen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar adalah IDR 70 per unit. B. Jika harga pasar turun dari IDR 70 menjadi 50 per unit. Hitunglah surplus konsumen yang baru dan buatlah grafiknya. Oke, kita ke A dulu. Nah, titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 100 dikurangi 2Q. 2Q sama dengan 100, Q sama dengan 50. Titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0. Jadi P sama dengan 100 dikurangi 2 dikalikan 0, P sama dengan 100. Jika P-nya 70, yaitu 70 sama dengan 100 dikurangi 2Q. 2Q-nya min 2Q-nya pindah ruas ke kiri jadi positif. 2Q sama dengan 100 dikurangi 70. 2Q sama dengan 30. Q sama dengan 15. Jadi kita masukkan ke CS-nya. 100 dikali 15 dikalikan 100 dikurangi 70 per 2, hasilnya 225.
Oke, kita pertanyaan yang B. Jika P-nya itu adalah 50, jadi 50 sama dengan 100 dikurangi 2Q. Min 2Q-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 2Q sama dengan 100 dikurangi 50. 2Q sama dengan 50, Q sama dengan 25. Kita masukkan ke CS-nya. Jadi 25 dikali 100 dikurangi 50 per 2. Jadi totalnya 625. Oke, kita langsung ke grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Ada garis-garis merah dan garis-garis hijau. Oke, kita lanjut. Yang materi kelima adalah surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima produsen dengan harga terendah yang rela dibayarkan oleh produsen. Di sini ada penerapan surplus produsen. Surplus produsen berada di atas kurva penawaran di bawah garis harga real. Jadi P-min. Jadi grafiknya dia arahnya ke bawah. P-min sama dengan harga minimum. P adalah harga real. Q adalah kualitas real. Jadi PS adalah luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita ke contoh kasus. Fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 20 ditambah 5Q. A, hitunglah besaran surplus produsen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar adalah IDR 60 per unit. B, jika harga pasar naik dari IDR 60 menjadi 80 per unit. Hitunglah surplus produsen yang baru dan gambarlah grafik soalnya. Oke, kita cari. Kita kerjakan yang A dulu. Jadi titik potong sumbu P, jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20 ditambah 5 dikalikan 0, P sama dengan 20. Oke. Jika P-nya itu 65, jadi 65 sama dengan 20 ditambah 5Q. 65 dikurangi 20 sama dengan 5Q. Hasilnya 45 sama dengan 5Q. Q sama dengan 9. Oke, kita masukkan ke PS-nya. Jadi 9 dikalikan 50. 65 dikurangi 20 dibagi 2 sama dengan 202,5. Terus kita ke P sama dengan 80. Jadi 80 sama dengan 20 ditambah 5Q. 20-nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 80 dikurangi 20 sama dengan 5Q. 60 sama dengan 5Q. Q sama dengan 12. Kita masukkan ke rumus PS. Jadi 12 dikalikan 80 dikurangi 20 per 2 sama dengan 360. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambaran grafik. Jadi ada titik-titik merah dan titik-titik kuning. Jika yang titik-titik merah itu jika penawarannya 65 per unit, sementara 80 yang titik kuning adalah 80 per unit. Oke, seperti ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.